warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang di podcast Jalan Surga. Saya Dina Febrianti dan rekan saya Nadia Zara Aisyah Sibi, yang akan menemani para pemirsa semua dalam beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai topik yang sangat penting dan relatif bagi kehidupan seorang muslim. senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Di episode kali ini kita akan mendalami mengenai refleksi iman dalam Islam. Tepat sekali. Jadi di episode kali ini kita telah mengundang beberapa pemateri yang sangat luar biasa. Oke, di sini yang pertama ada Mas Ardan. Selamat sore Mas Ardan. Sore. Kemudian ada Mbak Tika. Selamat sore Mbak Tika. Selamat sore. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi dengan para pemateri hebat kita. Yuk langsung saja kita sambut Mas Ardan untuk penjelasan pertama kita. Baik, kita mulai dengan pengertian iman. Menurut pandangan Mas Adrian sendiri itu iman itu apa sih? Ya, secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab ya. Kata iman berasal dari kata amana yu'minu imana, yang secara harfiah atau etimologis artinya percaya dengan yakin. Sedangkan menurut istilah, iman artinya percaya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya, serta tidak ada Tuhan selainnya. Dan juga disebutkan dalam hadis kedua dalam kitab Arba'in yang berbunyi, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dalam hadis ini juga menjelaskan tentang rukun iman yang ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga adalah iman terhadap kitab Rasulullah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman terhadap qada dan qadir yang diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada manusia. Wah, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Ardan. Sama-sama. Oke, lanjut saja ke pemateri kedua. Jadi menurut pandangan Mbak Vika sendiri itu, refleksi itu apa sih dan apa tujuan dari refleksi itu sendiri? Nah, refleksi iman dalam Islam adalah proses merenungi dan memperdalam pemahaman tentang keyakinan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini melibatkan penilaian dari mengenai sejauh mana kita menjalankan ajaran Islam, memperkuat iman, serta memperbaiki ibadah harian. Refleksi ini membantu muslim menyadari kekurangan dalam ibadah atau sikap, sehingga berupa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai panduan Al-Quran dan hadis. Refleksi iman tersendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran Allah dalam hidup, memperbaiki niat, dan menguatkan ketakwaan. Praktiknya ini bisa melalui introspeksi, muhasabah, dan serta memperbanyak amal baik seperti zikir, sholat, dan baca Al-Quran. Luar biasa sekali Mbak Tika. Terima kasih atas jawaban. Jadi teman-teman, penting dan perlu untuk kita semua untuk melakukan refleksi iman itu sendiri ya. Jadi setelah kita mengetahui dari pengertian refleksi iman itu sendiri, bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk implementasi refleksi iman itu bisa berupa pertama merenungkan diri, lalu juga ada evaluasi perilaku, keikhlasan, kesabaran, dan juga bersyukur. Nah, apa tadi yang saya sebutkan yaitu muhasabah diri ya. Jadi muhasabah atau introspeksi diri merupakan satu kunci kemuliaan dan kebersihan diri seorang muslim. Muhasabah adalah memperhatikan dan merenung hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukan, termasuk memperhatikan niat, tujuan suatu perbuatan yang telah dilakukan, serta menghitung untung dan rugi dari suatu perbuatan, seperti yang dikatakan oleh Zulkifli pada tahun 2018. Adapun dalil tentang muhasabah diri yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang memiliki arti, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari esoknya adalah untuk akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu lakukan. Lalu yang kedua, yang ketiga, keikhlasan. Jadi keikhlasan ini merupakan sikap tulus dan murni dalam melakukan sesuatu tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan. Keikhlasan datang dari hati yang bersih, di mana seorang melaksanakan tindakan atau perbuatan dengan niat yang baik, semata-mata karena kebaikan itu sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun keuntungan pribadi.
Dalam konteks agama, keikhlasan juga berarti melakukan ibadah atau amal dengan sepenuh hati, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan terminkan ketulusan, kejujuran, kebebasan dari motif egois. Adapun dalil tentang keikhlasan ini yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang memiliki arti mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dengan istiqomah melaksanakan sholat, dan itulah agama lurus. Lalu yang keempat yaitu kesabaran. Sabar mengajarkan kita untuk menerima keadaan dengan lapang dada tanpa terburu-buru mencari jawaban atau solusi. Dengan sikap sabar kita bisa lebih peka terhadap tunjuk Tuhan dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selain itu, sabar juga memperkuat komitmen kita untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai iman, meski hasil perubahan yang diinginkan tidak datang secepat yang diharapkan. Nah, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasbiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, kuatkanlah kesabaranmu, tingkatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Wah, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ardan. Baik, untuk kita ada yang ingin ditambahkan terkait penjelasannya. Mungkin saya akan menambahkan dan mengingatkan kepada kita semua untuk jangan lupa bersyukur kepada Sang Pencipta, karena sikap bersyukur merupakan salah satu implementasi nyata dari iman dalam Islam. Bersyukur berarti mengakui, menghargai, dan menerima segala nikmat yang Allah berikan, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Melalui rasa syukur, seorang muslim menunjukkan kebanggaan atas karunia dan nikmat Allah yang pada gilirannya memperkuat iman dan meningkatkan kedekatan kepadanya. Bersyukur dapat diwujudkan dalam lisan, hati, dan perbuatan. Dalam lisan, seorang muslim menyampaikan syukur melalui ucapan seperti Alhamdulillah. Dalam hati, rasa syukur ditujukan dengan menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Sementara dalam perbuatan, syukur diwujudkan melalui amal baik dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan petunjuknya. Misalnya, dengan membantu orang lain, menjaga kesehatan, atau menggunakan ilmu untuk kebaikan. Tapi bersyukur ini mengajarkan muslim untuk tidak hanya berfokus pada hal yang belum dicapai, tetapi juga menghargai dan memanfaatkan setiap nikmat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 152 yang berbunyi "Fadhkuri atukum wadhkuri wala takfurun", yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingat kepadaku. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Mita. Sama-sama. Nah, teman-teman, baru itu beberapa pemaparan materi untuk membantu kita lebih dalam lagi untuk mengenal refleksi iman dalam Islam. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua dalam memperkuat iman kita ya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan kekuatan dalam menjalani hidup ini dengan iman yang kuat. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tentang kitab Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman tentang kitab Rasulullah. Kok di sekolah? Ulang.